الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah al-Ajurumiyah, yang mana terakhir kita ambil masih mengenai daripada bab al-asma al-majrurah. Itu bab seputar isim-isim yang majrur. Seputar isim-isim yang majrur. Terkadang ada yang majrur itu dijar dengan huruf jar. Terkadang ada yang majrur disebabkan karena idhafah namun majrurnya dengan mudhaf. Kemudian yang mengatakan bahwasanya ada majrur bitab'iyah, maksudnya itu majrur bitab'iyah sebagaimana sebutkan dalam matan Jurumiyah itu ya. Jadi ada 3 itu kan. Yang rajih bahwasanya majrur sebabnya ada 2. Imma sebabnya karena kemasukan huruf jar atau sebabnya karena idhafah, majrurnya dengan mudhaf. Paham maksudnya? Adapun majrurun bitab'iyah seperti contoh yang mungkin antum pernah lihat, marartu bi Zaidin as-Salihi, marartu bi Zaidin as-Salihi. Kata mereka as-Salih ini majrur karena ngikuti ini. Benar, Salihi ini adalah sebagai na'at untuk Zaid, na'am. Cuman dia majrurnya sebabnya bukan karena Zaid ini, sebabnya dengan huruf jar yang mengejarkan Zaid. Coba kalau enggak ada huruf jar di sini, kira-kira majrur enggak Zaid ini? Kalau enggak ada huruf jar, majrur enggak dia? Enggak. Paham ya? Oleh karena itu yang rajih majrurun bil idhafah. Naam, sebabnya karena idhafah, maksudnya majrurun bil mudhaf atau majrur dengan huruf jar. Adapun yang mengatakan majrurun bitab'iyah, majrurun bitab'iyah, dia majrur karena mengikuti sebelumnya. Nah, barakallahu fikum, itu kurang tepat ya. Dia yang rajih adalah majrurun bima jurra bihi matbu'uhu. Dia majrur dengan sebab yang diikuti itu, dengan sebab huruf yang mengejarkan isim yang diikuti. Jadi dia majrurnya sebabnya bukan karena Z ini, bukan. Karena huruf inilah yang mengejarkan Z, akhirnya dia ikut majrur. Paham ya? Jadi sebabnya huruf jar ini. Paham? Jadi khulasahnya, nah barakallahu fikum, al-majrurat itu ada 2. Majrurun bil huruf, ya huruf jar, atau majrurun bil mudhaf. Mahum salah ya? Naam, kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah al-makhfudz bil idhafah sekarang. Itu ya. Naam. Memasuki yang berikutnya, al-makhfudz bil idhafah, majrur karena idhafah, karena penyandaran. Sudah kami sebutkan barakallahu fikum, ini seputar hukum mudhaf mudhaf ilaih. Mudhafun mudhafun ilaih. Mudhafun itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Menerjemahkan bebas seperti itu. Jadi mudhaf itu yang disandarkan, mudhafun ilaih yang disandari. Setiap mudhaf la yajuzu dukhulu alaihi al. Kalau mudhaf enggak boleh masuk padanya al. Ingat-ingat ya, mudhaf enggak boleh masuk padanya al. Itu hukum global ya. Kemudian wala yajuzul mudhaf at-tanwin. Tidak boleh juga mudhaf tanwin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi mudhaf itu tidak boleh tanwin, tidak boleh kemasukan al. La yadkhulu alaihi al wa la yajuzu tanwinuhu. Paham insyaallah ya? Amal mudhaf ilaih, adapun mudhaf ilaih majrurun daiman wa abadan. Dia majrur selama-lamanya. Mau tanwin atau enggak tanwin enggak masalah, penting majrur. Paham ya? Dan majrur tidak harus dengan apa? Kasrah. Cuman tanda asal majrur tandanya adalah kasrah. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi bedakan ya, kalau mudhaf itu dilarang masuk al padanya. Kemudian tidak boleh tanwin juga. Tapi kalau mudhaf ilaih mau kemasukan al silahkan, tanwin enggak masalah. Mudhaf ilaih ingat ya. Tapi hukumnya mesti majrur kalau mudhaf ilaih. Mafhum? Majrurun bil mudhaf. Itu caranya ya. Mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Cara i'rabnya seperti itu. Jangan diungkapkan dengan ungkapan yang keliru. Karena ungkapan yang lemah adalah majrurun bil idhafah. Paham ya? Karena mudhaf amil lafzi. Ghulamu Zaidin. Ghulam kelihatan enggak? Lafzi. Ghulam mudhaf, Zaidin mudhafun ilaih. Paham? Majrurun bil mudhaf la bil idhafah. Dia majrurnya dengan sebab mudhaf tersebut. Paham ya? Bukan semata-mata idhafah, karena idhafah itu amil maknawi gitu loh.
Sedangkan mudhaf amil apa? Lafzi. Kaidahnya al-amil lafzi aqwa min al-amil al-ma'nawi. Paham? Nah, kita lihat faslun, pasal yang baru. Wa ammal makhfudhu bil idhafah, adapun yang dijar dengan sebab idhafah, fa nahwu ghulamu Zaidin. Contohnya adalah ghulamu Zaidin. Ghulamu mudhaf, Zaidin mudhafun ilaih, majrurun bil mudhaf, wa alamatu jar'ihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Mahum? Seperti itu. Wa yajibu tajridul mudhaf min at-tanwin. Perhatikan ini. Dan wajib mengosongkan mudhaf itu dari tanwin. Jadi kalau antum membikin mudhaf ilaih kok mudhafnya tanwin, keliru. Paham ya? Tidak boleh kemasukan tanwin padanya. Nanti ada pengecualian untuk masalah al. Pada asalnya yang antum hafal global dulu ya. Jadi kalau mudhaf itu enggak boleh kemasukan al. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat itu ya. Kecuali kalau yang mudhaf itu bentuknya isim fa'il atau sifat. Sifatnya isim fa'il atau isim maf'ul. Baru nanti ada alnya boleh. Jadi hukum global antum hafal, hukum asal bahwasanya mudhaf enggak boleh kemasukan al. Kecuali kalau mudhafnya itu bentuknya adalah apa? Sifat. Sifat itu maksudnya isim fa'il atau isim maf'ul. Baru boleh ada alnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal muqimis shalah. Wal muqim. Al ada muqim di situ kan? Al muqim ada alnya. Nah, jadi wal muqimis shalah itu mudhaf ilaih di situ. Tapi kenapa ada alnya khusus? Paham ya? Karena al situ apa? Barakallahu fikum al mausulah itu. Nah, al mausulah. Nanti akan ada pembahasannya. Wallah alam kalau enggak di sini ya di paper nada. Nah. Yang jelas hukum global dihafal dulu. Ternyata kalau ada yang keluar dari global berarti pengecualian. Mahum? Nah, kita lihat kama fi ghulami Zaidin, sebagaimana yang ada pada contoh ghulami Zaidin, enggak tanwin, enggak boleh ghulamun Zaidin. Nah, ghulamun Zaidin enggak boleh. Ghulamin Zaidin enggak boleh, harus ghulamu Zaidin. Mahum? Jadi kalau antum misalkan menanwin mudhaf ya enggak boleh. Kalau mudhaf ilaih bebas ya. Mudhaf ilaih mau tanwin enggak tanwin enggak masalah. Tapi kalau mudhaf enggak boleh pokoknya. Nah, enggak boleh tanwin. Kita lihat wa min nunai tasniyah wal jama' ini juga penting, dan wajib mengkosongkan nun, mengkosongkan dua nun yang ada pada musanna dan jama'. Ingat-ingat ini. Nun yang ada pada musanna dan jama' mudzakkar salim ketika dimudhafkan wajib dibuang. Wajib dibuang. Nah, nanti tak sebutkan contohnya. Atau contohnya kita baca dulu, nahwu ghulama Zaidin. Aslinya ghulamani. Ghulamani. Wa katibu amrin, aslinya katibuna amrin. Kaidahnya apa? Kaidahnya adalah an-nun fil musanna wal jama' idza udifat na'am barakallahu fikum hudifat. Maksudnya nun yang ada pada musanna dan jama' itu apabila musanna dan jama' tersebut idza udifa, apabila kedua-duanya disandarkan atau dimudhafkan, hudifatin nun, dibuang nunnya. Wajib itu. Paham ya? Nah, paham belum gambarannya? Jadi seperti misalkan na'am aku melihat kaum muslimin penduduk Madinah. Na'am, atau telah datang kaum muslimin penduduk Madinah, berarti jaa muslimu, kayak gini seperti ini. Aslinya muslimuna. Aslinya. Karena mudhaf, perhatikan. Jaa muslimuna ahli Madinah, ini enggak boleh kayak gini, harus dibuang. Paham ya? Jadi jaa muslimu ahli Madinah. Karena nun jamak mudzakkar salim. Sama kalau musanna. Perhatikan. Jaa muslimani ahli Madinah. Benar enggak ini? Nah, yang benar. Ya, jaa muslimah ahli Madinah. Jadi kaidahnya apa ya? Itu masih ma'tuf kepada yang sebelumnya itu. Wa yajibu tajridul mudhaf min at-tanwin, dan wajib mengosongkan mudhaf dari tanwin. Wa min nunai tasniyah wal jama', dan wajib mengosongkan dua nun musanna dan jama'. Jama' mudzakkar salim, ingat-ingat. Jadi kalau musanna atau jama' mudzakkar salim antum idhafahkan, wajib dibuang nunnya. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong jaa Abdullah. Nah, biasanya tebak-tebakan ya. Benar atau keliru dirinci dulu. Antum inginkan berapa Abdullahnya? 2 atau 1? Kalau 1 enggak benar itu. Yang benar jaa Abdullah. Paham ya?
Nah, tebak-tebakan biasanya. Ja Abdullah. Benar atau keliru? Nah, kalau dia biasanya orang itu nanya seperti itu kalau dia udah belajar untuk tebak. Ja Abdullah, benar atau keliru? Keliru, yang benar Ja Abdullah. Dilihat dulu, Abdullah itu tulisannya bagaimana? Kalau tulisannya seperti ini, paham ya? Berarti berapa orang? 2. Bacanya Ja Abdullah enggak? Ja Abdullah enggak kayak gitu, enggak perlu kayak gitu. Ja Abdullah langsung. Tapi kalau orangnya istilahnya ngina mufrad ini keliru, kalau mufrad enggak ada ininya. Ja Abdullah, bacanya Abdu bukan Abda. Paham belum? Nah, Ja Abdullah, nah itu yang benar kalau satu orang. Kalau 2 orang ya Ja Abdullah. Lah nunnya mana dibuang nunnya? Kalau maksudnya Abdani. Paham ya? Jadi biasanya ini dulu waktu kami belajar untuk tebak-tebakan ya sesama yang belajar kita nyari-nyari tebak-tebakan yang kira-kira istilahnya untuk apa, untuk murojaah gitu ya. Nah, Ja Abdullah benar atau keliru? Keliru. Yang benar Ja Abdullah. Dirinci jawabannya. Antum inginnya berapa Abdullah? 1. Kalau 1 keliru, yang benar Ja Abdullah. Tapi kalau 2 Abdullah benar Ja Abdullah. Karena tulisannya kayak gini. Sehingga kalau tebak-tebakan seperti ini jangan ditulis. Caranya disebutkan, baru nanti dirinci. Kalau antum tulis agak nampak. Enggak mungkin dia menyalahkan kayak gini. Ya enggak? Kalau antum tulis nampak alifnya? Nampak. Tapi kalau enggak ditulis orang enggak tahu. Ja Abdullah. Wah, keliru itu katanya. Ntar dulu, Ja Abdullah berapa orang gitu loh. Kalau 2 orang ya benar Ja Abdullah. Paham belum katanya? Ini kan enggak mungkin antum jawab Ja Abdullah. Enggak katanya enggak kayak gitu. Ja Abdullah itu langsung. Paham? Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan am. Kemudian berikutnya barakallahu fikum. Kata beliau di sini, jadi ghulama Zaidin, 2 budaknya Zaid, wa katibu Amrin, sekretarisnya Amr. Katibu itu para pencatatnya, jadi sekretarisnya Amr. Nah, di situ barakallahu fikum antum perhatikan dibuang nunnya. Dibuang nunnya karena kaidahnya seperti itu. Berarti insyaallah sudah kita pahami ya kaidah yang global bahwasanya mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh kemasukan al. Kemudian kalau mudhafnya itu bentuknya musanna atau jamak mudzakkar salim wajib dibuang apa? Nunnya. Qala al-mu'allif athamahullah aqsamul idhafah min haitsu takdiri harfil jar. Itu harokatnya keliru itu. Min haitsu takdiri harfil jar. Nah, pembagian idhafah ditinjau dari sisi menakdirkan huruf jar. Karena aslinya mudhaf ilaih itu ada takdir di situ. Imma takdirnya lam, imma takdirnya min, imma takdirnya fi. Jadi perlu diperhatikan. Jadi takdir yang ada pada mudhaf itu, nah barakallahu fikum, ada 3 takdir. Kalau dalam surumiyah mungkin baru sebutkan 2 takdir ya. Nah, tapi kalau di dalam mutamimah sudah sebutkan 3 takdir. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya takdir bagaimana? Contohnya seperti ini. Hadza qalamu Zaidin. Takdirnya hadza qalamun li Zaidin. Ini takdirnya. Lam. Paham ya? Nah, takdirnya paham ya? Hadza khatamu hadidin. Mudhaf ilaihnya enggak? Takdirnya khatamun min hadid. Ini takdirnya. Paham belum? Yang fi bagaimana? Bal makrul lail. Bal makrul lail. Bahkan makar yang dibikin di malam hari, makrun fil lail. Paham belum? Jadi 3 takdir, lam, min sama fi. Paham? Nah, jadi perlu diperhatikan. Kita lihat. Wal idhafatu ala thalathati aqsam. Idhafah itu ditinjau dari makna. Huruf jar di dalamnya ada 3 jenis atau 3 macam. Ini kata beliau di bawah itu, perhatikan nomor 6 bawah itu, al-idhafah al-ma'nawiyah. Karena nanti idhafah terbagi menjadi 2. Idhafah ma'nawiyah sama idhafah lafdhiyah. Ingat aja. Idhafah ma'nawiyah sama idhafah lafdhiyah. Idhafah ma'nawiyah itu yang di dalamnya terkandung makna min atau lam atau fi. Tapi kalau idhafah lafdhiyah itu enggak ada maknanya sama sekali. Cuman tujuannya untuk memperingan lafaz saja. Nah, memperingan lafaz saja. Yaitu bentuknya ketika apa? Ketika seperti isim fa'il, perhatikan ya. Seperti isim fa'il misalkan. Hadza daribu
Zaidin. Perhatikan. Ini namanya idhofah lafziyah ini namanya. Idhofahnya itu cuma secara lafaz saja. Lah kenapa dijadikan mudhaf ilaih? Karena untuk memperingan. Aslinya hadza dharibun Zaidan. Antum mutar dharibun Zaidan, kalau orang Arab berat ya. Nah, jadi kita kembali ke kalam orang Arab ini berat seperti ini. Karena berat diperingan dengan mudhaf ilaih. Hadza dharibu Zaidin. Ini enggak ada takdir hadza dharibun li Zaidin. Hadza dharibun min Zaidin. Hadza dharibun fi Zaidin. Enggak cocok. Karena tiga makna tersebut, min atau lam atau fi untuk idhofah apa? Ma'nawiyah. Ingat ya? Nah, untuk idhofah yang ma'nawiyah. Kalau ini namanya idhofah lafdhiyah. Mahfum insyaallah ya? Nah, kita lihat. Jadi jangan sampai bingung ini, kok ada idhofah ma'nawiyah? Naam. Idhofah ma'nawiyah ini seperti ini. Ma'nawiyah semua ini. Bal makrun lail. Hadza qalamu Zaid, hadza qalamu Zaidin. Hadza khatamu hadidin. Ini ma'nawiyah semuanya. Maknanya cocok dengan makna fi atau lam atau min, ya enggak? Tapi kalau ini lafdhiyah namanya. Idhofah lafdhiyah itu idhofah yang masuk pada nam isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il yang dharib. Ini antum buat ngomong hadza dharibun Zaidan. Kelihatan berat kan? Hadza dharibu Zaidin ringan. Ini fungsinya idhofah lafdhiyah ini fungsinya apa? Li takhfif, untuk memperingan bacaan aja. Paham insyaallah ya? Nah, kalau ini fungsinya apa? Ya ada makna di dalamnya terkandung. Kalau ini maknanya enggak cocok. Hadza dharibun min Zaidin enggak cocok. Hadza dharibun nam li Zaidin enggak cocok. Hadza dharibun fi Zaidin enggak cocok. Karena lafziyah. Oh ya, ini adalah orang yang mukul Zaid. Oh ya, kalau antum katakan ini adalah orang yang mukul miliknya Zaid atau orang yang mukul dari Zaid, orang yang mukul di dalam Zaid enggak cocok. Paham belum ini? Na'am. Perlu diperhatikan itu ya, kita lihat. Ala salasi aqsam, idhofah ma'nawiyah ini terbagi menjadi tiga jenis. Minha ma yuqaddar bil lam, ada di antaranya yang ditakdirkan dengan lam. Paham ya? Insyaallah ini idhofah ma'nawiyah, ingat-ingat. Yang ada maknanya namanya al-idhofah al-ma'nawiyah. Wa huwal aktsar, dan inilah kebanyakannya. Nahwu ghulamu Zaidin wa thawbu Bakrin wa ma asbah dzalik. Artinya budaknya Zaid, pakaiannya Bakr, dan yang semisal dengan itu. Takdirnya apa? Ghulamun li Zaidin wa saubun li Bakrin. Mahfum? Takdirnya lam ya, takdirnya. Naam. Berikutnya, wa minha ma yuqaddar bi min. Ada juga yang susunannya mudhaf ilaih tapi takdirnya min. Kita lihat. Wa dzalika katsirun, ini banyak. Yang pertama tadi aksar berarti lebih banyak lagi yang takdirnya lam, cuman yang min ini banyak. Tahu ya? Tidak banyak sekali, ini banyak. Nahwu saubu khazzin. Khazzin artinya harir, sutra, jenis sutra. Saubu khazzin saubun min khazzin, saubun min haririn. Wa babus sajin. Sajin itu nau'un minal khashab, sejenis kayu. Nah, dan ini pintu yang terbuat dari kayu saj. Nah, bentuknya kayak apa? Wallahu alam, yang jelas sajun itu adalah nau'un minal khashab. Kalau khazzin nau'un minal harir. Paham ya? Nah, wa khatamu hadidin, wa khatamun min hadidin, dan ini cincin terbuat dari besi. Mahfum insyaallah ya? Itu takdirnya min. Insyaallah mudah sekali itu. Itu yang idhofahnya apa tadi? Al-ma'nawiyah. Jadi al-idhofah, nah nanti kita gambarkan ini globalnya, kita gambarkan insyaallah ya. Ini cuma gambaran secara tulisan seperti ini, secara rincian nanti kita gambarkan dengan tema nanti ya, dengan skema. Nah, kita lihat di sini. Wa yajuzu fi hadzal naw'i nasbul mudhaf ilaih 'ala at-tamyiz kama taqaddam fi babih. Dan jenis seperti ini diperbolehkan menasabkan mudhaf ilaih sebagai tamyiz sebagaimana yang sudah kita lewati dalam babnya. Maksudnya bagaimana? Boleh antum baca nasab khatamun hadidan. Hadza khatamun hadidan. Hadidan tamyiznya. Tahu belum? Nam hadza babun khazzan. Hadza thawbun khazzan. Hadza babun sajan. Itu maksudnya. Kalau tamyiz enggak, nakdirkannya itu kalau mudhaf ilaih. Kan sudah berubah. Nah, seperti itu. Mahfum insyaallah ya. Jadi mudhaf an barakallahu fikum, idhofah yang ada maknanya lam atau min atau fi tersebut idhofah ma'nawiyah. Jadi kalau sudah berubah tamyiz ya enggak bisa. Enggak ditakdirkan lagi sudah. Nah, hadza khatamun hadidan. Ini adalah cincin
yang terbuat dari besi. Paham ya? Kalau maknanya enggak masalah, tapi takdirnya enggak usah takdirkan karena enggak cocok takdirnya. Paham ya? Kalau maknanya kan sesuai dengan apa? Yang penting sesuai dengan apa? Dengan yang diinginkan, maksudnya dengan maknanya tersebut. Tapi kalau secara lafaz enggak ada takdirnya karena bukan mudhaf ilaih lagi itu loh. Paham ya? Jadi mudhaf ilaih ini yang maknawiyah ini yang terkadang maknanya lam, terkadang maknanya fi, terkadang maknanya min ini boleh juga dibaca dengan apa? Na'am afan. Na'am yang min khusus yang min ada ya. Yang terakhir ini boleh dibaca dengan nasab. Hadza khatamun hadidan. Hadza thawbun khazzan. Hadza babun sajan. Khusus yang min ini ya, khusus yang artinya min. Adapun yang lainnya tetap mudhaf ilaih. Mafhum insyaallah ya? Nah, jadi khusus yang min ini boleh dibaca nasab sebagai apa? Tamyiz. Perhatikan itu. Wa yajuzu fi hadzal naw' dan diperbolehkan pada jenis ini nasbul mudhaf ilaih, menasab mudhaf ilaih ala tamyiz sebagai tamyiz kama taqaddama fi babih sebagaimana telah lewat pada babnya bab tamyiz. Wa yajuzu raf'uhu ala annahu tabi'un lil mudhaf dan diperbolehkan juga merafa'nya. Paham ya? Merafa'nya juga boleh. Namun di i'rab sebagai apa? Pengikut mudhafnya. Maksudnya apa? Barakallahu fikum wa jazakumullah ataf bayan atau badal. Jadi gini barakallahu fikum, jenis yang ketiga ini pahami baik-baik yang ada min ini ya. Kita hapus ini ya. Nah, seperti ini. Ini hadza khatamun hadidin jelas. Khatamu hadidin ini ya. Betul-betul boleh kan? Boleh khatamun hadidan. Tamyiz. Paham ya? Boleh khatamun hadidun. Nah. Ini seperti ini. Hadza khatamu hadidin, hadza khatamun hadidan, hadza khatamun hadidun. Paham ya? Naam. Hadza hak tanbih za isim syarah fi mahalli raf'in mubtada. Khatamu khabar, mudhaf, hadidin mudhafun ilaih. Hadza ini mubtada sudah. Khatamun khabar, hadidun tamyiz. Paham? Hadza mubtada, khatamun khabar, hadidun ataf bayan atau badal. Paham ya? Ataf bayan atau badal. Nah, badal ba'd min kull. Paham ya? Badal ba'd min kull. Begitu mati belum badal itu ya? Belum ya? Nanti insyaallah. Dalam durumiyah dah. Jadi untuk jenis yang terakhir yang artinya min ini kan hadza khatamu hadidin ay hadza khatamun min hadidin. Ini boleh dibaca 3 bacaan. Boleh antum baca dengan susunan mudhaf ilaih, boleh antum baca dengan dinasab mudhaf ilaihnya itu sebagai tamyiz, boleh juga antum rafa' mudhaf ilaihnya sebagai badal atau ataf bayan. Nah, jadi kalau ini badal atau ataf bayan. Nah, kalau tidak salah sebutkan bawah itu ya. Wa barakallahu fikum, kita lihat. Catatan kaki nomor 2. Wa yajuzu raf'uhu 'ala annahu tabi'un mudhaf 'atfu bayanin aw badal. Aw na'tun bi ta'wilihi bil mustaq. Atau na'at juga enggak salah. Jadi ima badal atau bayan atau na'at, tapi kalau na'at harus diubah menjadi mustaq. Kalau na'at itu enggak terjadi kecuali mustaq. Kalau datang na'at kok jamid, wajib diubah menjadi mustaq. Mustaq itu pecahan. Jamid itu yang enggak bisa dipecah. Ini hadid itu jamid enggak nih? Jamid enggak hadidun? Jamid. Nah, kalau jadikan na'at bagaimana? Berarti hadza khatamun masnu'un min hadidin. Ini adalah cincin yang dibuat dari besi. Paham belum? Nah, takdirnya gitu, dikatakan masnu'. Nah, masnu' sekarang mustaq atau jamid masnu'? Masnu'un. Mustaq atau jamid? Mustaq. Sana'nya sana'u. Masnu'un. Tapi hadid jamid. Paham belum? Jadi ini ternyata apa? Ternyata barakallahu fikum khatamun hadidun ini bisa di i'rab 3. Badal juga bisa, ataf bayan juga bisa, na'at juga bisa. Tapi kalau na'at diubah menjadi mustaq dulu hadidnya ini. Mustaqnya bagaimana? Artinya hadza khatamun hadid apa? Ini cincin terbuat dari apa? Besi. Nah, berarti hadza khatamun masnu'un min hadid. Kita lihat takdirnya. Ai masughun, masughun ini masnu' artinya. Masughun ini masnu'un min hadid. Mafhum insyaallah ya? Nah, seperti itu caranya.
Paham dua makna tersebut? Sekarang makna yang berikutnya, wa minha ma yuqaddar bi fi, ada juga yang ditakdirkan mudhaf ilaih itu dengan fi. Wa huwa qalilun, ini sedikit sekali, nahwu bal makrul lail. Takdirnya bal makrun fil laili. Karena makna tersebut terjadi di dalam apa? Waktu malam tersebut. Nah, seperti itu ya. Wa ya sahibayyi as-sijn. Ay wa ya sahibayyi fis-sijni. Mahum. Nah, karena berada di penjara tersebut. Kita lihat sebenarnya semuanya beliau sudah menyebutkan satu persatu kapan dimanakan lam atau kapan dimanakan min. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya bisa dikatakan dimanakan min itu apa? Idza kana al-mudhafu ilaih juz'an min mudhaf. Apabila mudhaf ilaih ini bagian dari mudhaf, atau apabila mudhafan, idza kana al-mudhafu juz'an min mudhaf ilaih. Apabila mudhafnya ini bagian daripada mudhaf ilaih, maka makna min. Sekarang cincin bagian dari besi kan sini? Atau besi bagian dari cincin? Nah, berarti cocok min. Kaidahnya apa? Artinya min kaidahnya idza kana al-mudhafu ba'dan min al-mudhaf ilaih. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan rincikan itu ya. Yang jelas ini sudah paham ya. Ini sekarang idhofah apa yang kita bahas ini? Idhofah ma'nawiyah. Idhofah ma'nawiyah. Na'am barakallahu fikum. Nanti yang berikutnya ini idhofah apa? Idhofah lafziyah atau idhofah mahdhah. Cuman perlu diperhatikan ya, idhofah ma'nawiyah ini nanti na'am yang memiliki 3 makna tadi. Nanti tak tuliskan ini glosalnya ya. Ya nanti antum semakin jelas ya. Yang lafziyah nanti aja, cuma sekarang pakai yang ma'nawiyah dulu. Jadi al-idhofah ada 2. Yang al-lafziyah ini nanti ya. Al-lafziyah ini nanti sama al-ma'nawiyah. Al-ma'nawiyah ada 3. Fi makna min, fi makna alam, fi makna apa? Fi. Paham ya? Nah, kaidahnya bagaimana kaidahnya barakallahu fikum biar tambah jelas. Kaidahnya idza kana al-mudhafu juz'an nanti pakai ba'dan aja ya biar tambah jelas ya. Juz'an ma ba'dan artinya sama ya. Nah, idza kana mudhafu ba'dan. Ba'dan artinya sebagian, paham ya? Ba'dan artinya bagian ya. Idza kana mudhaf ba'dan minal mudhaf ilaih. Ini kaidah penting ini biar nanti antum semakin jelas. Oh, artinya ini ya. Nahwu hadza khatamu hadidin. Makna lam kaidahnya idza kana al-mudhafu milkan lil mudhaf ilaih. Bukan mulkan, milkan ya. Nah, nahwu hadza qalamu Zaidin. Makna fi kaidahnya idza kana mudhafu
fikum. Idza kana al-mudhafu na barakallahu fikum idza kana al-mudhafu ilaih. Idza kana al-mudhaf ilaih, idza kana al-mudhaf ilaih darfan. Ya, ini benar darfan. Waqi'an. Idza kana al-mudhaf ilaih darfan waqi'an nam fihi al-mudhaf. Maksudnya barakallahu fikum yang ketiga ini makna fi, apabila mudhaf ilaih tersebut ada tempat terjadinya mudhaf. Nah, terjadinya mudhaf. Bal makrul lail, bahkan makar yang terjadi pada malam hari. Nah, malam hari tempat terjadinya perbuatan makar tersebut. Apa maksudnya ya? Gitu. Nahu bal makrul lail. Nah, ini adapun yang idhofah al-lafziyah insyaallah karena penjabarannya masih besok ya, istilahnya nanti ditulis besok aja ya. Lafziyah itu mudah. Lafziyah itu enggak ada makna min wala lam wala fi. Karena fungsinya untuk memperingan lafaz saja. Nah, daripada berat akhirnya diperinganlah jadi ringan gitu loh. Kalau orang Arab berat, kalau menurut kita kan orang ajam. Kalau orang ajam itu menurut orang Arab berat pun ringan juga orang ajam. Tapi kita kembali ke kalamnya orang Arab. Kembalinya kepada kalamnya orang Arab. Kalau orang Arab menganggap berat ya kita harus ikut berat. Apa maksudnya? Antum ngomong hadza daribun zaidan, ringan enggak? Ringan enggak antum ngomong daribun zaidan? Orang Arab berat itu. Oleh karena diperingan dengan mudhaf ilaih, hadza daribu zaidin. Aslinya hadza daribun zaidan. Nah, contohnya atasnya, contohnya ada ya. Contohnya ada. Contohnya ini hadza daribun zaidan, ini aslinya. Aslinya seperti ini aslinya. Berat enggak ini kira-kira orang Arab berat seperti ini. Diperingan dengan jadikan mudhaf ilaih. Hadza daribu zaidin. Nah, jadi ringan. Nah, ini enggak ada takdir hadza daribun li zaidin, hadza daribun min zaidin, hadza daribun fi zaidin. Enggak cocok semua. Kenapa kok enggak cocok? Karena ini memang didatangkan untuk memperingan saja. Jadi idzafah lafziyah didatangkan untuk memperingan. Yang orang Arab berat mengucapkan seperti ini. Susunan apa? Nam fi'il fa'il maf'ul bih yang modelnya isim fa'il seperti ini. Hadza daribun zaidan. Berat orang Arab. Kalau kita ringan enggak? Ringan. Nah, cuman kita kan kembali kalamnya orang Arab. Kalau orang Arab enggak berat ya kita ikut berat. Betul, paham ya? Nah, kalau mereka memperingan ya kita ikut yang ringannya juga. Paham maksudnya? Ayo na'am, itu pembahasannya sholat besok ya. Ayo na'am. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.